lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Yesus, rahmat-Nya yang penuh kasihan, jadikan aku milik-Nya. Aku sudah ditebus oleh darah-Nya. Selamat pagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak
Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami dapat bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Untuk kami bersama berkumpul saat ini di Zoom ini untuk kami akan mengikuti ibadah doa subuh pada pagi hari ini. Kami rindu ingin berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan melalui doa-doa dan juga melalui firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, Engkau kiranya mau persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah Zoom ini dengan baik, kami dapat merasakan berkat Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau sertai koneksi internet kami, device kami Tuhan, agar semuanya dilancarkan, tidak ada hambatan yang dapat mengganggu fokus kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau sertai kami yang akan melayani hamba sebagai MC, Pendeta James Situmorang akan memimpin doa dan membawakan firman, Ibu Deborah Tinangon yang akan juga membagikan kesaksian. Kiranya pelayanan kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ya, inilah doa kami Tuhan. Sertailah kami sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi semua. Selamat Selamat pagi pagi. Krista. Selamat Selamat bergabung. pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat bergabung kembali di program Doa Subuh Outreach Ministry Early Morning Prayer, di mana kita akan bersama bersekutu dalam doa, mendengarkan kesaksian, dan juga dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan sebagai informasi, program Doa Subuh kita kita adakan setiap hari Selasa dan juga Kamis pada jam 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan susunan ibadah kita seperti biasa pada pagi hari ini adalah diawali dengan prayer circle yang akan dituntun oleh Pendeta James Situmorang. Dilanjutkan setelahnya dengan kesaksian kuasa doa yang akan dibawakan oleh Ibu Deborah Tinangon. Dan kemudian renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta James Situmorang dan juga di akhir akan ditutup dengan doa berkat juga oleh Pendeta James Situmorang. Sesuai dengan lagu buka kita tadi, tema doa subuh kita di sepanjang bulan November ini adalah kasih setia Allah. Jadi di dalam setiap musim kehidupan kita, baik di saat kita berada di mungkin di keadaan mungkin sukacita di puncak ya, maupun di lembah pergumulan, kasih setia Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap setia, menopang dan memelihara kita hari demi hari. Jadi melalui tema ini, Outreach Ministry mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan, sebagaimana firman-Nya di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya di sepanjang bulan ini, bulan November ini, hati kita senantiasa dikuatkan dan dipenuhi dengan rasa syukur atas kasih setia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu prayer circle atau sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta James. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan mungkin bagi saudara yang baru di sini bahwa format doa kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu doa pujian dan syukur untuk bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua adalah doa pengakuan dosa, di mana nanti kita akan doa pribadi di dalam hati, dan juga doa permohonan.
yang juga nanti kita akan unmute untuk doa, saling mendoakan, yang nantinya mungkin akan dipandu lebih lanjut oleh Pendeta James Situmorang sebagai pemimpin doa kita. Dan sebagai informasi juga pada sesi doa permohonan, nanti akan ada waktu yang diberikan bagi setiap kita yang rindu ingin mendoakan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Namun jika saudara-saudara memiliki doa permohonan pribadi yang ingin dibantu doakan oleh Pendeta James, saudara-saudara dapat mengetiknya di kolom chat Zoom. Selama sesi doa ini, nanti kami dari tim akan menambahkan di dalam daftar doa pagi ini. Baiklah, kepada Pendeta James Situmorang, waktu dan tempat kami persilakan untuk menuntun kita di dalam prayer circle saat ini. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Saudara boleh ambil posisi sesuai dengan kenyamanan untuk berdoa sepanjang sesi ini, kurang lebih ada sekitar 50 sampai 55 menit. Dan kita akan, selama doa ini saya akan pimpin, dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama berdoa. Kita boleh ambil posisi kita yang terbaik untuk kenyamanan kita berseru kepada Tuhan. Sementara saya pimpin doa, saudara pun bisa berdoa dalam hati dengan segala permohonan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan mendengarkan lagu instrumen sebentar yang akan dinyanyikan. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, yang kami sembah siang dan malam. Sesuai dengan firman-Mu dan pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Baiklah Tuhan, kami siap, hati kami siap Tuhan, untuk bersekutu dengan pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Benar Tuhan, kasih setiamu begitu besar bagi kami. Biarlah Engkau akan menjadi Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami, senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah suara anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini, ketika kami akan berseru kepadamu, pribadi lepas pribadi. Umat Tuhan yang dikasihi, apabila engkau rindu untuk memuji Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya, baiklah waktu ini diberikan untuk saudara-saudari di ruang Zoom ini, dan kami yang mendengar akan turut mengaminkannya dalam hati kami. Waktu ini diberikan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan ucapan syukur. Kami puji, kami sembah Engkau, ya Allahku, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan, jika Engkau masih memberikan napas hidup bagi kami, sehingga kami boleh kembali datang kepadamu, mengagungkan Engkau, sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang layak untuk dipuji, disembah, dan ditinggikan. Sebab kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Benar. Kami Silakan. silakan. Oh, Silakan Bu Lita. oke, baik. Kami memuji-Mu Tuhanku, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Engkau begitu mulia, selalu mengayomi kehidupan kami semua. Engkau adalah Allah yang patut dipuji. Ya Bapa, terima kasih. Hamba sangat bersyukur memilih Allah yang sangat-sangat mulia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan surga yang datang ke dalam dunia ini untuk mencari kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihani kami. Tuhan menyayangi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kami Segala puji, bersyukur hormat, karena syukur. kita silakan Bu. Segala puji, syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau Allah yang kudus, Allah yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Amin. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau telah buat, jiwa kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Patut Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami bisa merasakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu pada kami sampai saat ini. Terlalu banyak kami merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan pada kami, pemeliharaan Tuhan, dan mujizat-mujizat-Mu. Kami percaya itu karena kasih sayang Tuhan pada kami. Kami patut memuji memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh besar Tuhan. Kami datang kepadamu untuk menyembah kepadamu ya Tuhan, karena Engkau satu-satunya patut kami sembah dan patut kami. Engkaulah harapan kami, pelindung kami, dan Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah pemilik alam semesta ini. Betapa kudus dan agungnya Engkau. Engkau yang dikelilingi oleh makhluk-makhluk surgawi yang menyembah-Mu dengan penuh hormat. Dan pada saat ini kami meyakini bahwa hadirat Tuhan ada di sini. Kami ingin berterima kasih
untuk kehidupan yang Tuhan berikan pagi ini. Ketika banyak orang di luar sana tidak memiliki kesempatan ini. Tuhan, biarlah segala hormat dan puji-pujian hanya kepadamu. Amin. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Amin, amin. Syukur atas kecukupan dari Makasih Tuhan. kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Amin, amin. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Amin. Amin, amin. Tuhan, Engkau yang mendengar segala pujian. Ya Tuhan. Engkau yang telah mendengar dari hati kami yang paling dalam. Ya Ya Tuhan. Untuk kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa. Ampunilah kesalahan kami. Benar. Sebab begitu besar kesalahan itu. Ya, apabila kami mendapatkan kasih karunia di mata-Mu. Kiranya Engkau boleh berjalan di antara kami dan menilik hati kami pagi hari ini Tuhan. Dan ampunilah segala kesalahan dan dosa kami dalam segala kelalaian-kelalaian kami. Dan ambillah kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Dengarlah seruan kami pagi hari ini, ya Allah kami. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan. Kami tidak dapat berjalan di luar kami Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu Bapa, biarlah kami untuk melihat kemuliaan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Engkau boleh sucikan hati pikiran kami dari segala dosa, pelanggaran, dan kelalaian-kelalaian kami. Dan izinkanlah hati kami untuk naik kepadamu di dalam doa pribadi lepas pribadi. Doa di dalam hati kami. Dan Engkau mendengar suara hati kami Tuhan. Supaya kami dapat diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi. Selama instrumen ini akan dinyanyikan. Baiklah kita tilik hati kita. Evaluasi diri kita. Dan serahkanlah segala kehidupanmu kepada Tuhan. Akui dosamu. Tuhan yang berfirman, Dia adalah setia dan adil yang akan mengampuni apabila engkau mengakui segala dosa itu di hadapan. Tidak ada yang tahu dosamu, tapi engkau dan Tuhan mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Izinkan Tuhan menilik engkau. Dan mari kita gunakan waktu ini selama instrumen ini dinyanyikan. Kita menelusuri hati kita bersama Yesus. Sehingga kita boleh disucikan. Kita boleh dapat diterima. Sepanjang doa dan terlebih hidup kita.
Ya Yesus kami, Engkau yang sanggup menelusuri hati kami, menilik kedalaman hati kami. Dan Engkau lebih mengenal kami lebih baik daripada diri kami sendiri. Ya Yesus kami, izinkanlah kami untuk menghargai anugerah-Mu di atas salib itu. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan apa yang telah Engkau buat baik bagi kami, Tuhan. Kami ingin lebih dekat kepadamu. Kami ingin menyerahkan segenap keluhan kami, pergumulan kami kepadamu. Engkau Allah yang berfirman, carilah maka engkau mendapat, ketuk pintu dibukakan. Semua ini adalah harapan kami. Karena kami ingin lebih dekat padamu. Kami ingin mendengar suara-Mu. Izinkanlah Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu mendengar seruan kami pagi hari ini. Ya Allah kami, tolonglah kami. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya Yesus kami, sebelum saudara-saudara hamba-Mu akan membawa doa mereka pribadi lepas pribadi, izinkan hamba lebih dahulu membawa segala doa, permohonan-permohonan yang telah menjadi catatan kami selama ini. Di antaranya Tuhan, pergumulan kesehatan dari saudara-saudari kami, dari orang tua kami, dari adik-adik kami atau kakak-kakak kami, maupun rekan-rekan kami. Mereka sangat rindu untuk kesembuhan. Mereka sangat rindu untuk kembali memuliakan Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Saat ini mereka Tuhan bergumul dengan sakit mereka. Oh Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi biarlah kesembuhan yang kekal untuk masa kekekalan. Kerohanian mereka boleh ditarik lebih dekat padamu. Itulah yang kami butuhkan. Dan itulah yang lebih penting dari kehidupan mereka saat ini. Kami rindu melihat mereka, saudara-saudari kami ini, untuk boleh memiliki pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Di antaranya ada Bapak Sugiarto, Dr. Francisca Badudu, ipar dari Ibu Novaria Simbolon, Mindo Sitorus,
Dr. John Watupongo, Adik Rafael Sihombing, Ibu Juanita Suling, Saudari Cira Sumendap, Ibu Orpa Aryobaba, Bapak Dolf Ratulangi, Oma Karamoy, Bapak Gusya Enok, Ibu Foni Musu, Adik Justin, Adik Serafima, Donavan, Ibu Foni Boylan, Ibu Vera Mawikere, Ibu Dina Waramori, Ibu Zelda Siahaan, Ibu Melva Tampobolon, Bapak Berti Ekel, Bapak Henry Siahaan, Ibu Lita Sudarmo, Oma Heni Suwondo, Saudari Pingkan Rompas, Ibu Linda Mamora, Ibu Din Pasulatan, Pendeta Bunhok, Ibu Nina Dumanis, Ibu Debbie Hehanusa, Bapak Erwin Badudu, Bapak Robi Surentu, Ibu dan juga Ibu Foni. Tuhan, semua nama-nama ini sangat membutuhkan pemulihan dan kesembuhan. Ada yang sakit oleh karena wabah. Ada yang sakit oleh karena usia. Dan ada yang sakit oleh karena melanggar hukum kesehatan. Namun apapun Tuhan sakit mereka, yang mereka rasakan saat ini, kiranya Tuhan dengan kemurahan-Mu, Engkau tolong mereka. Jangan biarkan terlalu lama penderitaan yang mereka rasakan. Biarlah segala tangan medis menjadi tangan Tuhan untuk pemulihan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami rindu melihat mujizat-Mu. Engkau Allah yang akan bekerja untuk keselamatan mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan iman dan kerohanian dari saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mereka sementara bergumul untuk mengenal Engkau, untuk lebih akrab denganmu. Temuilah hati mereka Tuhan. Jadikanlah Engkau sebagai Tuhan atas mereka. Dan Engkau ya Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami, biarlah dengan kasih-Mu, Engkau yang akan menyelamatkan mereka. Kami berdoa juga untuk Armida, Jody, Arya, dan Amel. Engkau tahu pergumulan mereka saat ini. Di dalam kondisi rohani mereka, mungkin mereka bimbang, ataupun dihimpit dengan keduniawian. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, yang akan menyelamatkan mereka. Darah-Mu yang telah tercurah di atas salib itu tidak menjadi sia-sia bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang ada kurang lebih 55 partisipan di sini. Mereka punya pergumulan untuk orang-orang yang mereka kasihi, yang mungkin jauh dari Tuhan. Jamahlah ya Tuhan. Tarik mereka. Sekalipun seperti puntung yang Engkau tarik dari api yang menyala. Engkau Allah yang mampu menyelamatkan. Kami serahkan perkara ini kepadamu. Kami juga ingin berdoa untuk pelayanan setiap partisipan yang ada di ministry ini, di outreach ministry ini. Mereka mungkin memiliki ministry-ministry masing-masing. Mereka memimpin ministry masing-masing. Dan juga ada di antara kami yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Apapun latar belakang kami Tuhan, biarlah Engkau satukan kami dalam persekutuan, di dalam penginjilan, mempersiapkan lebih banyak umat datang kepada Tuhan, dan mempersiapkan mereka bagi kemuliaan-Mu ketika Engkau datang kedua kali. Ya Allah kami berdoa untuk outreach ministry ini, baik pengurus dan pelayan, dalam program-program yang telah dicanangkan, dan sementara untuk direncanakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu Engkau pakai kami. Ingatlah kami Tuhan, hanya alat-Mu. Untuk itu kami semua bungkus dengan bayang salib-Mu. Jangan biarkan kesombongan hati kami mendahului segala kemuliaan-Mu. Namun biarlah kami Tuhan boleh bertumbuh ke arah-Mu di dalam roh kerendahan
dalam roh penurutan, dalam roh yang penuh cinta, baik mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami juga ingin berdoa untuk pekerjaan dan usaha dari Joshua dan juga Juan, dan bagi kami semua yang ada di sini. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Apa yang dikerjakan anak-anak-Mu, dengan tangan mereka dengan kesungguhan, dengan roh yang rajin, tidak akan menjadi sia-sia. Engkau yang berjanji untuk memberikan keberhasilan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak Bapak Cempi dan anak Pak Gibson. Mereka rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menentukan masa depan mereka dengan segala kebaikan. Dan banyak juga di antara kami dari Zoom ini yang mungkin memiliki pergumulan yang sama untuk anak-anak mereka ataupun untuk cucu-cucu mereka supaya mendapatkan pasangan hidup yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menuntun, memberikan kepada anak-anak ini, orang-orang muda ini, pasangan yang takut Tuhan, sehingga mereka pun boleh menjadi keluarga di masa depan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan Mel dan Hera. Biarlah Engkau tilik hati mereka dan melepaskan mereka dari pergumulan hidup mereka hari ini dan selamanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kedukaan, rasa duka yang dialami dari keluarga almarhum Bapak Gunawan Setia Dharma dan keluarga almarhum Ibu Dina Waramori. Satu kehilangan yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan itu tidak akan berlangsung lama. Berikanlah penghiburan yang sejati, damai sejahtera, tambahkan pengharapan dalam hidup mereka, bahwa apa yang mereka alami, peristirahatan yang dialami oleh saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasih, hanyalah sementara. Biarlah Engkau Allah yang akan menuntun saudara-saudara kami tidak jauh dan tidak jatuh lebih dalam kesedihan, sehingga dapat digunakan setan di dalam keadaan mereka. Untuk itu Tuhan, berkati dan tuntunlah mereka. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari Ibu Ruth Sihombing, Melati, Nita Mingkit dalam keadaan tubuh mereka saat ini yang kurang sehat. Adapun Jersey yang sementara penyelesaian skripsi, biarlah Engkau tambahkan hikmat akal budi dan kebijaksanaan, kepintaran, sehingga apa yang dia capai, biarlah hanya Tuhan yang akan dimuliakan. Berdoa untuk Friskila, supaya ujian penyetaraannya boleh dia peroleh dengan baik. Dan kami semua Tuhan di sini, dengan segala kerendahan mendoakan juga ada pelayanan dari pendeta muda Gregory sebentar di Lapas Salemba. Engkau kawali dengan rahmat-Mu. Engkau berikan kepadanya segala hikmat untuk menuntun lebih banyak orang kepadamu. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada saat ini, hati mereka sementara bergumul kepadamu. Untuk itu, ya Tuhan, hamba akan berikan kesempatan bagi saudara-saudara hamba-Mu ini, menaikkan segala pergumulan mereka kepadamu. Yang dapat diucapkan, biarlah Tuhan kami semua akan aminkan. Namun mereka yang berdoa dalam hati mereka, Engkau Allah yang mendengar dengan seruan mereka. Engkau yang akan menilik dan Engkau yang menyendengkan telingamu bagi seruan-seruan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mendengar sesuai dengan rahmat-Mu, sesuai dengan kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Engkau mau menyatakan segala pergumulan kepada Tuhan pagi hari ini, biarlah Engkau berseru kepadanya, dan kami semua yang mendengar turut mengaminkannya. Waktu dan tempat ini kami berikan kepadamu.
Tuhan Yesus Bapa di surga, pagi silakan Pendeta Bunhok. Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh kami menghampiri hadirat-Mu, memohon belas kasihan Tuhan untuk campur tangan atas KKR yang sedang diadakan, yang disponsori oleh Heavenly Ministry dari Amerika di daerah Minahasa Utara dan Bitung. Ada kurang lebih 13 titik Tuhan. Tuhan, selama ini daerah Minahasa Utara Bitung, hamba melihat betul-betul mengadakan KKR terus-menerus. Kami menyadari bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, ketika pembicara membawakan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi dia, agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati semua audiens yang mendengar akan setiap firman Tuhan. Jamahan Roh Kudus boleh menjadi bagian mereka ya Bapa. Agar mereka boleh terinsafkan, agar mereka boleh menyadari bahwa yang mereka dengar itu adalah jalan yang terbaik, yang benar adanya seturut dengan kehendak Tuhan, yang patut mereka menerima. Dan hamba berdoa semoga akan banyak jiwa-jiwa yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi melalui baptisan yang kudus. Mau sangat percaya itu Tuhan, dan mau sangat percaya doa hamba-Mu dan kami semua pada pagi hari ini telah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Bapa di surga, kami datang pada pagi ini. Kami menyambut undangan Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada hamba Tuhan Nabi Yeremia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya Tuhan, Bapa di surga, di tangan hamba-Mu ada undangan KKR dari jemaat kami yang akan dilaksanakan tanggal 5 hingga tanggal 8. Dan juga ada buku kemenangan akhir. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak tahu kepada siapa orang yang tepat, orang yang mau menerima undangan ini dan yang mau menerima buku ini. Tetapi Tuhan tahu siapa orang yang akan menerima undangan kebenaran firman Tuhan ini. Tuntunlah hamba-Mu, pertemukanlah hamba-Mu dengan orang yang tepat, yang mau menyambut undangan Tuhan. Tuhan juga berfirman bahwa masih ada domba-dombaku yang berada di kandang lain yang akan kutuntun. Ya Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan kepada kami untuk sebagai menyambung suara Tuhan, biarlah Tuhan gunakan kami untuk menyampaikan melalui apa yang dapat kami buat. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang akan Tuhan tuntun itu, sekiranya itu ada di sekeliling kami ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau menggunakan kami, manusia yang lemah ini. Kami tahu Tuhan yang mempunyai pekerjaan penyelamatan di dunia ini. Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kami untuk kami turut bekerja
untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kami tidak dapat menjangkau yang jauh, tetapi banyak tetangga, keluarga yang ada dekat dengan kami. Tuntunlah kami untuk bertemu, untuk menyuarakan suara Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk jiwa-jiwa yang sudah diajarkan selama ini oleh hamba Tuhan pendeta kami, pelajar-pelajar Alkitab. Sekiranya mereka boleh diberikan kepastian untuk memberi diri mereka untuk dibaptis. Secara khusus hamba-Mu berdoa saudari Regina yang sudah meyakini kebenaran hari Sabat, tetapi masih ragu, masih bimbang dengan hal-hal yang lain. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong bantu agar Regina dapat mengambil keputusan, mengambil Tuhan sebagai juru selamatnya dan memberi dirinya untuk dibaptis di akhir KKR kami nanti. Terima kasih Tuhan, demikian juga anak-anak remaja yang lain yang juga sudah belajar selama ini. Terpujilah Tuhan, Maha Kasih Maha Murah. Kami berdoa mengucap syukur atas kasih rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, hamba tergerak hati untuk mendoakan KKR yang akan diadakan di Tampusuk besok malam oleh hamba Tuhan, Pendeta Pando. Biarlah Tuhan memberkati acara yang sudah direncanakan agar bisa berlangsung dengan baik, boleh membawa jiwa datang pada Tuhan, bahkan menguatkan iman dari jemaat, mempersiapkan hidup mereka, bahkan hidup orang lain, boleh bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Bapa kami di surga, hamba-Mu terpanggil untuk mendoakan Bapak Tommy Manangka yang saat ini terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada. Tuhan, kiranya mujizat-Mu terjadi bagi Bapak Tommy. Kami rindu dia pun mendengarkan dan menerima kebenaran itu. Kami berdoa juga untuk Ibu Mia Akbar Tanjung. Tuhan, dia terbaring sakit kanker. Dia memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan dia minta terus didoakan. Bahkan dia sudah membaca buku Kemenangan Akhir. Tuhan, kasihani dia. Berikan dia kesempatan Tuhan untuk bisa melihat anak-anaknya bertumbuh menjadi besar. Dan hamba ingin berdoa juga untuk cucu kami, Aislin Sahartian, yang beberapa waktu lalu sudah menjalani operasi jantung. Dan tadi malam Tuhan, dia pun mengalami gangguan, jantungnya terus berdebar. Sejak dioperasi itu sudah tidak terjadi dan tadi malam juga dia mengalami. Oh Tuhan, kasihani anak ini. Bagaimana Tuhan memberikan dia mujizat. Sejak dia lahir bahkan ketika dia menjalani operasi di Kuala Lumpur. Kami mohon kemurahan kasih Tuhan untuk memberikan pemulihan yang sempurna kepada adik Aislin. Hamba juga terpanggil untuk mendoakan sahabat pelayanan hamba-Mu di Oral Channel, Bapak Robert Lumintayintang. Pada saat ini Tuhan, dia tengah bergumul dengan penyakitnya. Namun dia sangat setia, sangat komit di dalam menjalankan pelayanannya. Tuhan, perhitungkan semua itu. Berikanlah dia kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Amin.
Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba rindu mendoakan untuk kedua kakak hamba, Donald dan Raymond, yang telah meninggalkan kebenaran ya Tuhan. Hamba tak putus-putusnya selalu bawa dalam doa pribadi hamba. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus datang menhampiri, menjamah hati mereka ya Bapa, sehingga suatu saat nanti dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja yang dapat membuat mereka untuk kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan sebelum terlambat. Begitu banyak ya Tuhan hal-hal yang terjadi di dalam diri kami, baik secara pribadi, di dalam keluarga, bahkan di dalam jemaat. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan untuk dapat melewatinya. Bahkan kami rindu iman kami juga semakin ditambah-tambahkan. Bapa yang baik, pagi ini juga hamba datang berdoa untuk anak kami Juan. Hari ini tanggal 4 November, Tuhan telah berikan berkat untuk usianya. Tuhan telah berikan usia 1 tahun baginya. Biarlah di usia yang baru ini, tahun, Tuhan juga akan semakin tambah-tambahkan berkat sukacita, kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus melayani bagi nama Tuhan. Biarlah Juan akan terus semangat di dalam mencari pekerjaan, karena kami yakin dan percaya ketika anak-anak Tuhan yang selalu datang kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, Tuhan akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Begitu juga untuk anak kami yang besar, yang sulung, Axel, di usia yang ke-27, Tuhan. Engkau juga akan berkati, sertai dia di dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Biarlah dia, Tuhan, boleh mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini juga banyak pergumulan, persoalan kami alami. Kami hanya datang di bawah kaki Yesus, menyerahkan beban hidup kami. Karena Tuhan sedang hidup kami. Engkau ada kekuatan kami semua, dan Engkau ada sumber berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam Yesus. Amin. Amin. Bapa, hati kami sangat rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Rasanya kami tidak mau meninggalkan ruangan ini, Tuhan. Terlalu banyak pergumulan yang kami ingin sampaikan kepadamu. Untuk dapat kami doakan bersama. Namun izinkanlah Tuhan, di antara saudara-saudara hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang mungkin tidak dapat mengutarakan lewat Zoom ini apa yang mereka doakan. Namun Engkau melihat kesatuan hati kami yang saling mendoakan ini. Turut mendoakan apa yang sementara mereka sampaikan kepadamu dengan kata-kata yang tidak dapat mereka ucapkan. Engkau Allah yang sanggup menilik hati kami. Sekalipun air mata kami, Engkau tahu mengartikannya. Tuhan, hamba juga ingin menyampaikan kepada Tuhan pergumulan dari Ibu Heni dan juga Ibu Sylvia Abutan, Ibu Heni Pesik, yang saat ini juga yang bergumul dengan sakit mereka. Mereka sangat membutuhkan pemulihan dan kesembuhan itu. Sekian lama mungkin mereka bergumul dengan sakit yang mereka rasakan.
Ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang maha murah. Dengan kehidupan yang Engkau berikan kepada mereka, biarlah kehidupan itu akan mengalahkan segala penyakit. Engkau Allah yang menghidupkan. Engkau Allah yang menguatkan. Kuatkanlah, sehatkanlah Tuhan, saudari-saudari kami yang saat ini bergumul dengan sakit. Dan ada sukacita yang kami rasakan juga Tuhan, di mana Ibu Noviani Mundung kemarin boleh bernambah 1 usia. Ya Tuhan. Bagaimana Engkau yang telah menuntun dia dari kandungan ibunya, sampai saat ini di bawah perlindungan tangan kasih Tuhan. Amin. Yang melewati segala rintangan di masa lalu dan berhasil oleh karena tangan Tuhan. Amin. Biarlah Engkau menjadi Allah yang sama yang akan memegang tangan kanannya, menghadapi hari-hari yang baru ke depan dengan penuh pengharapan. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah Engkau sampai selama-lamanya. Benar. Biarlah kami semua yang telah hadir, kurang lebih ada 60 partisipan di sini. Biarlah Engkau tambahkan iman kami. Ya Tuhan. Tambahkan kami Tuhan oleh karena kami lemah. Amin. Supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam setiap jawaban doa yang Tuhan akan berikan. Amin. Dalam waktu Tuhan yang tepat. Ajari kami untuk memahami-Mu ya Yesus sebagai Allah kami. Ampunilah keterbatasan-keterbatasan kami. Kalau ada keluhan-keluhan kami di masa lalu, Engkau perbaharui, Engkau berikan pengharapan. Bapa, kami siap untuk menerima segala jawaban doa yang telah kami ucapkan dalam Zoom ini, ataupun tidak dapat kami ucapkan dengan kata-kata. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, yang akan menjawab sesuai dengan rahmat kasih Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan segala rangkaian doa ini, segala ucapan syukur yang kami panjatkan, pujian dan permohonan pengampunan, dan semua ungkapan-ungkapan doa yang kami panjatkan, kiranya boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Dan hati kami boleh bersuka cita oleh Roh-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan, pujian, hormat bagi Engkau Yesus kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. 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 Terima kasih Amin. pendeta Amin. doa. Tuhan. Terima kasih pendeta atas doanya. Tuhan. Amin. Terima kasih Thank you Pendeta so James much, Tumorang. Pastor, for your praying. Terima kasih Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa pagi ini. Dengan iman, kita yakin Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap doa umat percaya besar kuasanya. Amin. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah Tinangon. Kepada Ibu Deborah, kami persilahkan. Ya. Terima kasih tentunya kepada Outreach Ministry ya yang sudah memberikan kesempatan pada saya pagi ini untuk bersaksi. Saya sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat doa ya. Kita berdoa bersama hampir 1 minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hanya 1 hari aja hari Minggu yang kita tidak bertemu untuk berdoa. Itu merupakan sukacita ya bagi kita semua. Saya tahu sebagian besar sudah mengenal saya ya, Deborah Rompas, Tinangon. Ada kakak-kakak saya juga yang hadir pagi ini, ada Kak Jimmy, ada dengan Kak Joni pasti sama-sama ya. Lagi di Manado ada Kak Gladys juga hadir ya. Tadi saya mendoakan cucu kami. Ya, terima kasih. Terus mendoakan Aislin.
mungkin banyak yang sudah tahu bahwa orang tua saya itu adalah pendeta ya, almarhum pendeta Arnold Tong Rompas ya, yang sesungguhnya nama aslinya adalah Tong Seng Kim ya, seorang Tionghoa yang memberi hidupnya dalam pelayanan bagi Tuhan dan sampai akhir hidupnya. Satu kenangan yang saya tidak pernah lupakan seumur hidup saya. Dan mungkin itu yang membuat sampai saat ini saya sangat percaya dengan kuasa doa itu. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SD, bapak saya melayani di Amurang ya, di Amurang, Sulawesi Utara. Dan satu ketika ayah saya ini dia pergi bikin KKR yang namanya di Rap-Rap ya, Pendeta James mungkin tahu itu ya. Di Tumpaan harus naik perahu, dulu belum ada jalan darat. Jadi kami pergi dulu, ayah saya kalau bikin KKR ini bukan 3 hari atau 1 minggu ya, 7 hari seperti saat ini, tapi 1 bulan. Nah, dan singkat cerita setelah selesai KKR kami kembali ya, mau kembali ke Amurang, ke Tumpaan. Nah, itu Sabat sore ya, Sabat siang. Dan waktu kami kembali dalam perjalanan, kami menggunakan perahu yang kecil dan ada orang Manado bilang sema-sema ya, penyanggah di kiri kanan itu. Waktu itu laut sangat teduh dan sampai saat ini bayangan itu sangat jelas bagi saya ya. Nah, di dalam perjalanan itu saya ingat ada satu bapak orang Sangir namanya Om Itang ya. Dia yang berada di depan perahu kami. Dan saya, ayah saya, ibu saya, dia dan kakak saya laki-laki almarhum ya. Tiba-tiba langit yang cerah itu menjadi gelap. Dan ombak mulai datang, angin bertiup dengan luar biasa. Itu mungkin hal terngeri yang saya pernah alami dalam hidup saya. Kemudian yang namanya sema-sema itu patah yang satu ya. Dan saya ingat benar air itu mulai masuk ke perahu kami. Saya lupa apakah itu bocor atau mungkin karena ombak terlalu besar. Dan kami masih melihat daratan ya. Saya ingat yang kita lihat hanya rumah kecil-kecil ya, berarti itu jauh ya dari daratan. Dan yang saya akhirnya tahu di kemudian, kami berada di namanya Tanjung Haleluya. Kenapa mereka namakan itu Tanjung Haleluya? Karena ada pendeta Pantekosta yang beberapa waktu juga dengan keluarganya tertimpa musibah seperti kami dan mereka tenggelam dan tidak tertolong. Dan pada saat itu mengerikan sekali. Saya ingat saya menangis. Saya memegang tangan ibu saya. Saya mengatakan, "Mami, kita sudah mau mati." Ayah saya dia cuma diam saya aja. Tapi ibu saya dia bilang, "Tidak. Tuhan akan menolong kita. Kita akan selamat." Saya bilang, "Tidak mungkin." Saya masih ingat bahkan kata-kata itu. Tidak mungkin kita akan selamat. Mami bilang, "Ayo keluarkan air." Jadi kita semua berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu yang kecil itu. Mami saya bilang, "Tuhan akan menolong kita, berdoa dan berdoa." Saya seorang anak kecil disuruh berdoa dalam keadaan begitu. Saya menangis ketakutan. Kami menangis ketakutan. Dan tiba-tiba perahu yang lagi berjalan ya menuju ke arah Tumpan, dia berbalik 180 derajat seperti diputar haluannya. Itu mengerikan sekali. Ketakutan yang luar biasa. Tapi saya melihat wajah ibu saya. Tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Dia tersenyum, dia bilang, "Jangan kamu takut." Dan puji Tuhan, berarti
kami semua dalam keadaan baik. Saya masih ada pagi ini ya untuk memberikan kesaksian. Teladan dari ibu saya di dalam berdoa. Saya berusaha untuk meneladaninya. Saya sebagai ibu, sebagai istri, kekuatan saya adalah doa. Anak kami, Pendeta Muda Gregory, saya sangat bangga dengan anak kami ini. Kami mendoakan dia sejak dari kandungan saya. Saya dan suami sudah berdoa, Tuhan, kami ingin memberikan anak ini seperti Samuel untuk menjadi alat Tuhan di kemudian hari. Dan sejak dia dilahirkan, kami terus berdoa. Dan bahkan sampai sekarang, tidak ada doa kami yang terlewatkan untuk anak kami ini. Ketika dia di semester terakhir di Unclub, ada sedikit masalah. Dan saya menemani dia di semester terakhir, saya tinggal di Manado. Dia selalu, kalau saya di rumah, karena dia sudah tinggal di luar ya, dia menelpon, Mama, saya sudah ada di prayer garden, saya mau berdoa dengan Mama. Dan dia berdoa juga dengan banyak orang di prayer garden. Saya bangga karena Tuhan memberikan satu pengalaman iman yang luar biasa kepada Pendeta Muda Gregory Tindangon. Di masa-masa dia kuliah, bahkan dia melayani Tuhan saat ini, kami sedang mengalami pergumulan yang berat. Dan satu hal yang saya yakini, Tuhan izinkan ini untuk membentuk iman dari Gregory. Bagaimana mungkin dia menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan, kalau dia tidak memiliki pengalaman rohani. Dan saya selalu meminta itu kepada Tuhan. Ketika dia mencari pekerjaan, saya berdoa, Tuhan, saya ingin Gregory berada di satu tempat yang terpencil seperti masa kecil saya dengan orang tua saya, melayani sampai ke desa-desa yang kecil, yang namanya Karor, Watulane. Itu saya masa kecil saya bersama ayah saya. Saya memimpikan anak saya akan melayani di sana, dan itu doa saya. Ketika Gregory diterima di Jakarta ya, awalnya melayani, membantu di Tumoto Pondok Indah. Hati saya tidak srek. Saya bilang, Tuhan, yang saya inginkan dia berada jauh dari kota besar. Tapi anak saya yang satu bilang, Mama, mungkin Tuhan ingin menggunakan Gregory di kota ya, penginjil kota ya, di City Evangelism. Saya masih minta kepada Ikutin Tuhan, sekarang lagi Tuhan maju itu tolong. Mam udah kirim Saya dia link. ingin anak saya melayani di tempat yang terpencil, tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan membawa dia di Jemaat Tumoto Pondok Indah untuk mempertemukan dia dengan satu kelompok pendalaman Alkitab di Parung ya, yang terus didoakan. Dan kami sering menemani dia di sana. Amazed, saya tahu ini adalah jawaban doa. Tidak mudah mencari jiwa di kota besar, kota Jakarta. Tetapi Tuhan membawa Gregory dalam satu kelompok belajar Alkitab. Orang-orang yang lanjut usia, yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya melihat anak saya pulang malam setelah melayani, kadang jam 10, jam 11, kadang dalam keadaan basah kuyup. Saya bangga, saya bilang, Tuhan, ternyata ini jawaban doa. Bagaimana anak saya belajar untuk melayani Tuhan. Seorang diri pergi ke Parung, naik kereta api, ya, dan dengan sukacita selalu dia menceritakan bagaimana pelayanannya di sana. Dan pada minggu-minggu ini dia setiap hari pergi ke sana ya. Semua kesaksian pelayanannya seperti penghiburan yang luar biasa bagi kami dan suami ya. Benar, kami mengalami satu ujian luar biasa ketika pandemi COVID-19 sampai pada saat ini. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa inilah saat yang paling bahagia bagi kami. Bagaimana kami bisa berada dekat dengan Tuhan. Saya berada di kelompok doa, oral channel juga ya.
yang kami berdoa sudah 5 tahun dan kuasa doa yang saya lihat luar biasa. Dan saat ini bergabung lagi dengan outreach ministry yang luar biasa. Ada hamba Tuhan Pendeta James yang Tuhan berikan hikmat untuk mengajarkan pelajaran Alkitab dan banyak yang bisa mengenal kebenaran dan sebagian besar ada di grup ini. Tuhan sungguh amat sangat baik. Mari kita terus bersama-sama berdoa, menggunakan kesempatan yang indah untuk berdoa. Tuhan kita adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan kita ya. Saya ingin membacakan satu kutipan roh nubuat di akhir dari kesaksian saya ini yang diambil dari Nasihat Bagi Sidang halaman 260 paragraf 5. Serahkanlah keinginan kita kepada Bapa Semawi yang maha bijaksana itu. Lalu di dalam keyakinan yang sepenuhnya, percayakanlah segalanya kepadanya. Kita mengetahui bahwa Dia mendengar jika permohonan kita sesuai dengan kehendaknya, tetapi memaksakan doa kita tanpa sikap berserah adalah salah. Doa kita haruslah bersifat permohonan dan bukan perintah. Marilah kita akan terus bersama-sama berdoa, sahabat doa. Kita sudah mendoakan banyak orang ya, dan bisa sehat kembali termasuk Ibu Foni Boylan yang ada di sini, Ibu Sylvie Abutan, dan masih banyak lagi. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi di ruangan-ruangan ICU ya, dan banyak orang yang sudah mendapatkan pertolongan dari doa-doa yang kita layangkan. Marilah kita tetap berdoa. Kita dengan yakin percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Kiranya kesaksian ini bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Amin, terima kasih Ibu Deborah Tinangon untuk kesaksian yang sangat menguatkan. Dari pengalaman Ibu Deborah, kita kembali diingatkan untuk jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena setiap doa Tuhan dengar dan kita akan merasakan kuasa Tuhan melalui jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Ibu Deborah. Dan saat ini selanjutnya kita akan mendengarkan kembali dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta James Situmorang. Dan nanti di akhir firman juga pendeta akan sekaligus menutup ibadah kita dengan doa berkat. Kepada Pendeta James, waktu dan tempat kami persilakan. Puji nama Tuhan. Shalom kita semua. Terima kasih Tante Deborah yang sudah memberikan kesaksian yang hidup, yang boleh menjadi pengalaman rohani kita juga. Dan terima kasih juga Krista yang sudah menjadi MC ya pagi hari ini, dan memberikan waktu bagi saya untuk boleh mengawali bulan ini dengan tema kasih Allah. Dan umat Tuhan yang saya cintai, sebelum kita akan memulaikan aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kita hari ini, mari kita merenung sejenak dari firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 30, ayat 18. Sebelum saya membaca ayat ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kawali hati pikiran kami untuk memahami hal yang kudus dan mulia dari anugerah tahta-Mu. Kami yang tidak kudus ini, untuk memahami hal yang kudus adalah sulit. Tapi dengan anugerah kasih Yesus, kami pasrahkan hati pikiran kami untuk menjadi milik-Mu, ditarik kepadamu, sehingga kami boleh paham hal-hal yang mulia dari tahta-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, biarlah Engkau bungkus dengan bayang salib Tuhan. Sembunyikan hamba dari segala kesombongan cinta diri itu. Hempaskan hamba kepada debu yang tidak ada arti.
Karena hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Engkau Yesus Juru Selamat kami, yang menjadi satu-satunya penopang hidup kami dan pemilik firman ini. Untuk selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Umat Tuhan, dalam kitab Yesaya, izinkan saya sedikit share screen di sini dengan menggunakan Bible Works ya. Karena ini memang alat saya untuk belajar. Salah satu cara saya belajar. Di dalam bahasa Indonesia, Yesaya 30:18, saudara boleh buka. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Umat Tuhan, konteks ayat ini sehubungan dengan keadaan orang Israel, umat Tuhan ini, yang terancam dengan bangsa Asyur. Dan mereka kewalahan. Ya demikianlah umat ya. Biar banyak berdoa, seringkali kita begitu ada musibah di depan, kita kadang-kadang hilang akal. Orang Israel waktu itu hilang akal. Bukan mereka lari kepada Tuhan, mereka cari orang orang Mesir. Sama dengan kita. Kalau sakit, bukan cepat-cepat cari Tuhan, langsung cepat-cepat cari dokter. Seolah-olah dokter menyembuhkan. Kita jangan pernah lupa, dahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan ketika mereka lakukan itu, firman Tuhan di ayat 18, Tuhan curhat di situ. Saya kalau baca Alkitab, saya suka lihat bagaimana cara tulisan itu ditulis. Saya mulai analisa. Ini curhatan hati Tuhan. Jadi melalui Nabi Yesaya, Tuhan ungkapkan apa yang Tuhan rasakan. Saudara mau menyembah Allah di luar Tuhan kita. Apapun saudara mau belajar dari Allah-Allah yang kita tahu di dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan Allah yang suka curhat. Baru Allah kita yang ada di Alkitab ini, yang kalau saudara baca firman-Nya ini, suka dia curhat. Saya berpikir, betapa hebat kerendahan hati Tuhan yang mau percaya kepada saya manusia yang berdosa. Tapi itulah Tuhan kita. Dia menghargai kita sebagai ciptaannya. Bayangkan dia mau mati untuk kita. Dia jadikan kita sahabat. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Dan dia mulai curhat. Dia katakan melalui kitab Yesaya. Yesaya ungkapkan apa yang Tuhan nyatakan. Bahwa Tuhan itu menanti-nantikan saat yang tepat untuk menyatakan kasih-Nya. Untuk kata wait di situ, kalau saudara perhatikan, dia akar katanya namanya ditulis caka. Caka, coba perhatikan di sebelah kanan ini, selain dia diterjemahkan jadi to wait atau menunggu, dia juga dapat diterjemahkan menjadi long for. Ada juga di sini tarry. Dua kata ini sebenarnya adalah satu ekspresi, bukan sekedar tunggu, tetapi dengan segala kesabaran, dengan segala kesabaran ataupun apa mau dikatakan ya, kerinduan. Dia menanti. Apa yang dia nantikan? Dia lanjutkan di situ. Kata mishpat, lihat di sini. Mishpat. Dia yang nantikan untuk memberikan
karunia. Saudara bayangkan, ini memberikan fakta bahwa sebenarnya manusia kalau hidup dalam dosa dan penuh dengan kekhawatiran, yang ada dalam hidupnya, dia tidak mampu untuk melihat kasih karunia Tuhan. Ingat, dosa membutakan hati kita untuk melihat kasih karunia Tuhan yang sementara menanti saudara di depan. Tuhan menanti mereka. Tuhan menanti kita. Makanya di sana juga dia katakan, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Perhatikan, di balik kasih Allah ada keadilan yang menanti. Jadi, ingat, Yesaya di dalam ekspresi bahasa ini, saya matikan dulu ini. Di dalam ekspresi bahasa Yesaya, untuk menggambarkan perasaan Tuhan, dia coba untuk memberitahukan kepada kita bahwa kasih dan keadilan itu tidak dapat dipisahkan. Itu berjalan bersama-sama. Orang yang akan menantikan, Tuhan menantikan kasih karunia, pengampunan bagi mereka. Tapi kalau orang itu tidak menghargai penantian Tuhan untuk kasih karunia itu, maka keadilan akan datang kepadanya. Sudah lihat? Apa keadilan itu? Keadilan Tuhan itu selalu, di mana ada keadilan pasti ada penghukuman. Karena ada penghakiman di keadilan itu. Allah menanti, tapi kalau kita tidak merespon, dan perhatikan bahasa, ini saya pikir, ini bahasa filsafat ya, sama seperti bahasa iklan Philips. Philips, terus terang, terang terus. Di sini dia gunakan bahasa yang sama. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Di atas Tuhan menantikan orang, di bawah Tuhan menanti. Sebenarnya logikanya begini. Kalau Tuhan menanti, orang menanti. Saudara, kalau saya mau tanya. Kalau ada orang menunggu saudara, dan saudara menunggu, mau ketemu atau tidak? Saya mau tanya dulu. Kalau saudara menunggu orang, dan orang lain juga menunggu saudara, saudara mau ketemu atau tidak? Tidak. Hah? Tidak ketemu, betul nggak? Saudara lihat permainan kata ini. Kalau kita analisa bahasanya, ini sebenarnya nggak mau ketemu ini. Tuhan menanti, manusia menanti. Nah, akan ketemu sebenarnya. Tapi bayangkan waktu dia tulis berbahagialah, untuk kata berbahagia ini sebenarnya sama yang digunakan di dalam Mazmur pasal 1. Bahasanya sama. Itu bukan berbahagia, tetapi diberkati. Jadi, kasih karunia Allah ketika dia gunakan kata diberkati orang yang menanti, kasih karunia Allah itu ada di berkat itu. Jadi dia seperti air yang mengalir. Tanpa diundang dia akan datang sebenarnya. Tapi dia akan datang dengan, kalau ibarat kita petani ya. Kalau kita petani, di situ ada aliran sungai tapi kering. Dia hanya datang kalau hujan, contoh. Kita hanya bentuk got untuk supaya air itu kalau datang akan mengalir ke sini. Pekerjaan kita hanya bentuk jalannya. Pekerjaan kita bukan menentukan karunia itu datang, tapi hanya membuat jalan. Sama dengan hal ini. Penantian kita hanya dengan kebahagiaan. Ketika penantian kita dengan kebahagiaan, maka Tuhan yang menanti ini, yang secara logika tidak akan ketemu, itu akan bertemu oleh karena kasih karunia ini. Jadi dengan kata lain, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah jatuh kepada orang yang tidak pernah menghargai itu. Kasih Allah
tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak menghargai kasih itu. Makanya kenapa Yesus menggugah setiap hati manusia dengan salib. Kasih Allah terpampang di salib itu. Dia gugah hati manusia dengan salib. Karena dengan demikian cara inilah kasih karunia itu akan mengalir di hatinya. Karena ingat, Yohanes bilang, Allah adalah kasih. Jadi, kasih Allah itu akan menyatu apabila hati kita dibukakan kepada kasih itu. Sudah lihat? Hati dibukakan kepada kasih, ibarat kita hanya buka got. Dia akan datang dengan sendirinya. Jadi Allah menanti kepada setiap hati yang mau dibukakan kepadanya. Ingat, kasih karunia itu tidak dapat menerobos. Allah menanti, menunggu hati siapa yang dibuka. Dengan bahasa ini kita mengerti bahwa Allah bukanlah Allah yang semena-mena. Dia menghargai saudara menolak dia. Orang Israel di dalam keadaan ini Tuhan sebenarnya marah. Kalau kita datang pada kesimpulan kita manusia, oh ini Tuhan pasti murka. Dia sudah berdosa. Betul enggak? Dia lebih cari orang Mesir daripada cari Tuhan. Tapi ingat, dari ungkapan ini kita mengerti. Karena ini isi hati Tuhan melalui Yesaya. Tuhan itu bukan Tuhan yang cepat-cepat datang dengan penghukuman. Kita yang merasa terhukum. Tapi Allah tidak pernah demikian. Allah itu menanti kapan hati kita. Jadi kalau kita berdosa, bukan Allah langsung sama dengan setan ajarkan ya. Berdosa langsung cambuk. Ini karena kebiasaan kita kepada anak kita. Dia salah kita cambuk. Makanya kita pikir Tuhan juga lakukan hal yang sama dengan kepada kita. Kita pasangkan karakter kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak demikian. Kita melakukan dosa kesalahan, Tuhan tidak dapat menerobos. Dia tidak datang dengan penghukuman. Dia datang dengan belas kasih. Menanti kapan kita punya waktu untuk membuka hati kepadanya. Jangan sampai hati kita yang terlalu lama itu di dalam dosa akan menghancurkan kita. Tuhan akan datang dengan kasih dan keadilan. Umat Tuhan yang saya cintai, sepanjang bulan ini tema kita mengenai kasih Allah. Kita belajar Alkitab, gunakan tema kasih Allah. Dan saudara akan melihat setiap firman itu yang menonjolkan kasih Tuhan. Kita akan digugah dengan kasih. Dan di situ kekuatan Tuhan bagi kita untuk dapat ditobatkan menjadi anak yang dikasihi. Makanya Tuhan Yesus bilang, perintah baru kuberikan kepadamu. Saya berpikir, kenapa dia ungkapkan perintah baru? Bukankah perjanjian lama juga perintah kasih? Tapi kenapa Yesus bilang perintah baru itu kasih? Kasih sesamamu. Supaya ketika orang melihat engkau mengasihi, mereka tahu engkau adalah anak-anakku. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan bicara seperti itu? Seringkali saya kalau baca Alkitab, saya suka berdoa, saya katanya, Tuhan, kenapa Tuhan bicara begitu sama saya? Kenapa Tuhan bilang kasih itu perintah baru? Apa maksud Tuhan bagi saya? Saya merenung, saya dapati Tuhan ingin menggugah hati saya. Jadi setiap firman itu adalah cara Tuhan untuk menggugah hati. Supaya ketika kita dapat merasakan kasih itu, kita akan menghargai kasih itu, kita akan sanggup mengasihi orang lain. Makanya orang yang di dalam Yesus tidak ada kebencian. Orang yang dalam Yesus akan penuh dengan cinta. Sekalipun mereka dipancung, diperlakukan tidak adil, mereka akan nyatakan kasih itu tidak akan pernah habis. Engkau akan menjadi mata air kasih karunia Allah bagi orang lain. Sehingga banyak orang tidak akan haus dengan kehadiran. Umat Tuhan yang dikasihi. Biarlah firman Tuhan ini, sebagaimana diungkapkan kitab Yesaya, Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia akan
bangkit menyayangi kamu. Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah, diberkatilah kita yang menantikan Dia. Biarlah Allah yang menantikan kita. Untuk mana hati kita dibukakan baginya, kita akan penuh dengan cinta menantikan kasih karunia Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, berikanlah kasih-Mu itu bagi kami. Gugahlah hati kami dengan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Sehingga banyak orang diberkati dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dan segala ide, imajinasi hati kami. Tuhan, kami telah mendengar firman. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami untuk menjadi sumber mata air kehidupan bagi banyak orang. Sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami mau serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sertailah Tuhan dengan rahmat-Mu. Jadikanlah kami berkat bagi orang lain hari ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, hai umat yang dikasihi. Sebagaimana Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat ini bagi engkau yang takut akan Dia. Demikian hamba-Mu Tuhan menghadapkan berkat itu bagi umat-Mu. Diberkatilah engkau, baik di ladang, dalam segala pekerjaan-Mu, baik pun di rumah atau di luar. Dilindungi engkau dengan rahmat-Nya. Tuhan akan menjagai engkau seperti biji matanya. Dan Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang akan membungkus engkau, menuntun hatimu, sehingga engkau tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepadamu senantiasa. Dan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu akan memelihara imanmu hari ini sampai selama-lamanya. Demikian berkat ini hamba telah hadapkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kiranya nama Kristus akan ditinggikan, dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kami di atas dunia ini. Terpujilah Engkau Yesus kami, Juru Selamat kami, dan kami semua yang menerima berkat pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta James Situmorang atas firman Tuhan dan juga doa berkat yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan pendeta dan juga kepada Ibu Deborah Tinangon juga yang sudah membagikan kesaksian tadi. Kiranya juga Tuhan terus memberkati Tante Deborah dan keluarga. Kita telah tiba di penghujung ibadah doa subuh kita pagi ini. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman dari Outreach Ministry. Kembali kami mengundang kita semua untuk hadir di dalam program doa subuh Outreach Ministry Early Morning Prayer yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ini, di mana doa subuh kita akan dilayani oleh Pendeta Eagle Angko. Dan pendeta akan menuntun kita di dalam prayer circle dan juga membawakan renungan firman Tuhan.
dan juga kesaksian yang akan dibawakan oleh Pendeta Bunhok Pasulatan, serta pemandu acara akan dibawakan oleh Ibu Firna Piol. Dan pastikan kita dapat hadir kembali hari Kamis nanti. Dan juga pada hari ini, Outreach Ministry juga mengundang kehadiran kita semua di program Bible Study Outreach Ministry yang rutin diadakan setiap hari Selasa dimulai jam 2 siang waktu Indonesia Barat secara online melalui Zoom. Dan juga hari ini, siang ini kita juga akan Bible Study kita juga akan diadakan secara tatap muka di kediaman keluarga Subono di Pondok Indah, Jakarta. Bagi yang ingin hadir di lokasi, mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu kehadirannya ke Ibu Mia di nomor telepon yang sudah tertera di screen di bagian bawah, dan juga mungkin bisa ke saya juga. Dan pada siang nanti kita akan melanjutkan pelajaran dari seri Kitab Keluaran dengan judul topik Perjanjian dan Cetak Biru, melanjutkan dari minggu lalu, yang akan dibawakan oleh Pendeta James Situmorang. Pastikan kita hadir untuk mendalami firman Tuhan bersama pada jam 2 siang nanti. Demikianlah pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa kembali dalam program-program Outreach Ministry berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta James. Terima kasih Krista. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Deborah. Terima kasih Pendeta. Sama-sama. Kesaksian yang kita Kasih manfaatkan. semuanya Pendeta Terima James. kasih semuanya. Terima kasih Bu Deborah Ya, kesaksiannya. sama-sama Sis Joyce. Sehat-sehat kita semua ya. Sis Happy Noviana, birthday, happy Ibu birthday. Novian.